Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep radiasi ya. Jadi, konsep radiasi dimulai dengan pemahaman kita tentang benda hitam. Yang dimaksud dengan benda hitam adalah sebuah sistem, anggaplah misalnya dia adalah sebuah kotak di mana ada sebuah lubang kecil yang hanya dapat dilalui oleh cahaya atau radiasi. Kemudian cahaya tersebut terpantul di dalam ruang tersebut tetapi tidak dapat keluar dari lubang yang awal tadi. Sehingga kita anggap bahwa radiasi tadi atau cahaya tadi itu terserap secara sempurna oleh benda hitam, ya. Dan dengan demikian dapat dianggap bahwa benda tadi menyerap atau mengabsorb secara sempurna, ya, dan kita sebut dia sebagai benda hitam. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya tidak hitam, ya? Secara umum kalau misalnya benda hitam, jika ada pancaran cahaya maka yang terserap itu sebesar secara sempurna terserap seluruhnya. Tetapi kalau misalnya benda non hitam maka hanya sebagian yang diabsorb dan sebagian lagi diemisikan, ya. Bagaimana cara memahaminya? Ini ada beberapa eksperimen dari Kirchhoff, ya, secara sederhana. Jadi ada kotak berwarna hitam, kemudian diisi oleh air panas. Oke, kotak air panas ini karena diwadahi benda hitam, maka benda hitam akan menyerap energi dari air panas dan kemudian memancarkan keluar, ya, memancarkan energinya keluar. Tetapi yang dilapisi oleh perak, dia menyerap menyerap energinya, tetapi hanya sebagian lagi diemisikan, dibalikan ke air panas yang ada di dalam, sehingga yang terjadi adalah termometer di sebagian yang dilapisi perak itu suhunya lebih rendah dibandingkan termometer yang di bagian yang diberi sisi hitam, yang kita sebut dia sebagai fenomena emisi dan absorpsi, ya. Yang di sini absorpsinya hampir sempurna, yang di sini terjadi absorpsi dan sebagian lagi ya diemisikan kembali ke sumber ke lingkungannya lah. Anggap kita hot water atau air ini adalah lingkungan. Nah, untuk memahami ini ada beberapa hukum yang menggambarkan tentang hubungan antara flux radiasi dengan suhu. Kita sebut dia adalah perhukum Stephen Boltzmann yang menyatakan bahwa kuat pancaran atau radiasi dari benda hitam itu berbanding lurus dengan T pangkat 4 atau suhu pangkat 4, ya, yang kita sebut dia adalah suhu absolut dari sistem. Nah, di mana J ini secara umum proporsional dengan sigma, ya, disebut sebagai konstanta Boltzmann dikalikan dengan emisivitas benda hitam, ya, atau kita sebut dengan epsilon. Maka persamaan ini jadi disederhanakan sama dengan menjadi J sama dengan epsilon kali sigma kali T pangkat 4. Nah, dengan menggunakan perhitungan lebih lanjut didapatkan bahwa sigma itu kira-kira sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. Dan ini kita sebut sebagai konstanta Stephen Boltzmann. Nah, jika misalnya ada radiasi benda hitam atau flux radiasi benda hitam, berapa lajunya, ya, laju transfer energi dari sebuah permukaan? Maka laju transfer energi dari sebuah permukaan atau kita sebut sebagai daya, ya, daya itu adalah luas permukaan dikalikan lajunya, ya, daya
itu kita daya itu adalah luas permukaan dikalikan dengan flux dari radiasi benda hitam tersebut, ya. Atau P sama dengan A kali J, atau sama dengan A kali sigma yang dikalikan epsilon kali T pangkat 4, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat radiasi itu terjadi pada dua sistem yang berbeda. Yang pertama sistem bersuhu T, ya. Kemudian suhu di sekitarnya atau suhu lingkungan atau suhu sistem di luarnya itu suhunya T0, di mana T-nya lebih tinggi daripada T0. Maka daya yang dipancarkan oleh benda hitam ke lingkungan itu sebesar P total sama dengan sigma kali A kali epsilon emisivitas dikalikan T pangkat 4 dikurangi T0 pangkat 4. Jadi ini kita koreksi, ini jadi T0 pangkat 4, baru setelah itu kurung tutup, ya. Dan kita sebut benda hitam tadi terjadi terjadi pancaran dari benda ke lingkungan, ya. Jadi kesetimbangan dalam artiannya terjadi pancaran gitu. Oke. Nah, sekarang karena kita punya persamaan Stephen-Boltzmann yang menggambarkan antara laju dengan suhu, maka kita bisa memperkirakan berapa temperatur di permukaan matahari. Yang pertama kita lakukan adalah berapa daya yang diterima oleh sebuah permukaan sebesar 1 meter kuadrat. Yang ternyata besarnya adalah sekitar 1700 watt per meter kuadrat. Dan ini adalah flux rata-rata dari energi matahari yang tiba di bumi, di permukaan atmosfer bumi. Nah, berapa energi total yang didapatkan oleh bumi, ya, per detik misalnya, ya. Maka kita harus cari luas permukaan bumi, ya, dikalikan P0, maka kita akan dapatkan seluruh daya yang diterima oleh bumi, ya, per detik. Nah, kemudian kita ubah yang tadinya watt per meter kuadrat ini menjadi kalori per second, ya. Oke, kemudian itu adalah energi yang diterima oleh bumi per detik. Nah, sekarang berapa energi yang dipancarkan oleh matahari secara total dari seluruh permukaannya, ya. Itu sebenarnya secara umum mudah, di mana ini adalah luas permukaan bola yang dimana luas permukaan ini adalah luas permukaan bola di mana jari-jarinya adalah jarak antara matahari dengan bumi, kira-kira gitu, ya. Jari-jarinya adalah permukaan bola matahari dari matahari ke bumi, dan dia membentuk permukaan bola, ya, dikalikan dengan satu bagian kecil dari permukaan bumi, ya, atau 1 meter per meter kuadrat misalnya, didapatkan bahwa sama dengan 3 kali 10 pangkat 26, 3,8 kali 10 pangkat 26, ya, kira-kira seperti ini. Dengan menggunakan persamaan ini kita akan dapatkan bahwa suhu matahari itu kira-kira 5780 Kelvin, ya, dengan menggunakan persamaan Stephen-Boltzmann tadi. Kemudian dengan radius bumi sebesar 6370 km, maka kita dapatkan bahwa suhu bumi itu kira-kira sebesar ini,
Ya, ini adalah jari-jari matahari, ini adalah jarak dari matahari ke bumi. Ya, didapatkan bahwa suhu bumi ternyata sebesar 287 Kelvin. Suhunya kira-kira sekitar 30 derajat. Dan ini adalah suhu optimal secara umum ya. Suhu optimal terjadi reaksi kimia yang membentuk sel-sel body atau protein-protein. Jadi suhu ini adalah suhu paling bagus untuk terjadinya pembentukan sel-sel. Sehingga itulah kenapa hingga hari ini satu-satunya planet yang diperkirakan memiliki kehidupan biologi. Ya, karena suhunya sesuai dengan terjadinya reaksi pembentukan komponen-komponen biologi seperti protein dan yang lain-lain. Oke. Nah, selain itu, untuk mengetahui ya apa pengaruh radiasi dan hubungannya dengan suhu, ternyata dengan mengukur spektrum radiasi matahari atau radiasi bintang, maka kita akan dapatkan bahwa ada hubungan antara panjang gelombang ya, panjang gelombang yang dimiliki, puncak panjang gelombang seperti ini ya, yang dimiliki oleh spektrum dari bintang dengan suhu dari permukaannya. Dan ini disebut sebagai hukum perpindahan Wien. Oke, dan rumusnya adalah lambda maksimal sama dengan 2,897768551 kali 10 pangkat 6 dibagi temperatur permukaannya. Ya. Dan ini dalam panjang nanometer. Nah, kemudian coba kita perhatikan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu 5200 itu kira-kira yang garis hitam ini. Dan warna biru kuning ini adalah radiasi matahari di permukaan bumi sebelum masuk ke atmosfer. Pertanyaannya, kenapa berbeda antara black body spektrum radiasi benda hitam dengan yang spektrum warna kuning? Jangan lupa bahwa jarak antara matahari dengan bumi itu sangat jauh, dan di antara matahari dengan bumi mungkin ada partikel-partikel debu-debu dari alam semesta yang berada di sana dan menyerap spektrum tadi. Kemudian ketika dia masuk ke dalam permukaan atmosfer, maka kita akan dapatkan bahwa spektrumnya mirip dengan yang warna hitam, merah. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, ternyata oksigen, H2O, ozon ya. Ozon dia menyerap spektrum UV, kemudian oksigen, H2O dan CO2 dia menyerap spektrum inframerah. Dengan demikian bahwa gas-gas yang berada di permukaan atmosfer ini membantu menyerap radiasi dari sinar matahari dan juga otomatis memanaskan permukaan bumi yang tadi sekitar 280-an ya derajat Celcius. Kemudian dari puncak spektrum yang sebesar 484 nanometer ini kita dapatkan ya tadi ya. Maka ternyata kita dapatkan suhu matahari itu sekitar 5987 ya, hampir sama dengan yang diperiksa oleh Stephen Boltzmann, dan hasilnya mirip sekali dengan hukum perpindahan Wien ya. Oke. Ada yang menarik ini ya. Jadi tadi kita bisa mengetahui dari spektrum cahaya dari matahari, ternyata orang mulai bertanya bagaimana terjadinya peristiwa pembentukan alam semesta atau Big Bang. Ya. Ternyata ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Robert Wilson di saat dia mengembangkan antena ya untuk radio komunikasi. Dia menemukan bahwa pada panjang gelombang sebesar 1000 mm ini terjadi error yang cukup besar.
dia tidak tahu solusinya, dan dia ketika presentasi hasil eksperimennya dia juga secara ragu untuk menjelaskan kenapa terjadi error. Akhirnya dia mengambil kesimpulan ada kesalahan dari perangkat yang dia kembangkan. Ternyata ada yang nonton presentasi tersebut, namanya Arno Penzias. Hasil ini dia menyebutkan, wah itu bukan karena error, tetapi kemungkinan memang ada panjang gelombang radiasi kosmik di sekitar 1000 mm. Dan setelah dihitung ternyata itu sesuai dengan suhu pembentukan alam semesta atau Big Bang, ya. Nah, kemudian teori ini menjadi dasar, atau eksperimen ini menjadi dasar bagi Dicke dan Peebles, ya, untuk menyatakan bahwa sebenarnya alam semesta ini tidak berpusat di matahari, ya, dan tidak sepanas di pusat matahari. Tetapi dia adalah terjadinya proses Big Bang, sehingga partikel-partikel tersebut membentuk bintang, kemudian juga batu-batuan atau serbuk debu-debu angkasa itu menjadi planet-planet dan asteroid yang lainnya, ya. Jadi secara umum ini menunjukkan bahwa eksperimen dan teoretik bisa saling mengisi dan secara tidak sengaja saling menemukan dan menghasilkan teorema-teorema baru, ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.